Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Abdullah dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 2. Baiklah, saya akan menjawab tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Adat. Soal yang pertama, jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Baiklah, saya akan menjawab dari suku Minang terlebih dahulu. Dalam adat Minangkabau, yang menjawab waris ini adalah keturunan dari ibu, sebab Minangkabau berbentuk matriarkat, sehingga anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada dua, yaitu yang pertama perkawinan ideal, yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan. Yang kedua, kawin pantang, yaitu perkawinan yang tidak boleh, yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Suku Minang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana kesejahteraan seseorang anak menjadi tanggung jawab bersama keluarga besar ibu, yang dipimpin oleh mama atau saudara laki-laki ibu. Cara penyelesaian masalah di adat Minangkabau ialah dengan cara musyawarah, duduk bersama, menggugat segala hal yang terjadi. Baiklah, selanjutnya dari adat Melayu. Sistem kekerabatan masyarakat Melayu mengenal dua bentuk adat, yaitu adat Temenggung dan adat Perpatih. Dengan dua bentuk sistem kekerabatan, yakni sistem kekerabatan matrilineal dan paraneal, kedua cara ini, terutama adat Perpatih, mengandung unsur-unsur adat yang berlaku di Minangkabau. Jadi sistem kekerabatannya hampir sama lah dengan sistem kekerabatan Minangkabau. Sedangkan sistem pernikahan ada beberapa macam. Yang pertama, merisik. Sebelum adanya suatu perkawinan, penyelidikan terhadap seorang gadis perlu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Selanjutnya, merasi atau memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan ini cocok atau tidak. Selanjutnya, meminang. Meminang tuh menunjukkan bahwa gadis yang diselidiki bertingkah laku baik, sehingga pantas untuk dijodohkan atau dijadikan menantu. Selanjutnya yaitu setelah cocok dijadikan menantu dan menentukan tanggal hari pernikahan. Selanjutnya, mengantar ya ini mengantar tanda kegiatan dilakukan hari keempat atau kelima peminangan. Selanjutnya, mengantar belanja. Dalam tahap ini, pihak laki-laki pergi ke rumah pihak wanita atau pihak perempuan untuk mengantarkan mengantarkan barang belanjaan untuk pernikahan. Selanjutnya, mengajak dan menjemput merupakan bagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam pernikahan. Selanjutnya, menggantung-gantung. Menggantung-gantung ini ialah membersihkan dan menghias rumah dengan menggunakan bermacam-macam tabir yang digantung dan membuat langit-langit dari kain, seperti kayak menghias rumah lah jatuhnya. Selanjutnya, berandam. Berandam itu bertujuan untuk menghapuskan atau membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia hingga hatinya menjadi putih dan suci.
Selanjutnya akad nikah. Akad nikah adalah salah satu rangkaian dari proses perkawinan yang paling utama, sebab dengan dilaksanakannya akad nikah, sepasang muda-mudi tadi resmi menjadi suami istri yang sah. Selanjutnya bersanding. Setelah terjadinya akad nikah tadi, barulah kedua pengantin akan disandingkan di pelaminan dengan cara duduk bersila. Selanjutnya yaitu tentang kewarisan. Kewarisan adat Melayu dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Melayu dilakukan setelah kedua orang tua meninggal, dan warisan belum dibagikan jika salah satu orang tua masih hidup. Pembagian warisan dilakukan antara saudara sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan yang diambil. Penyelesaian masalah. Dari beberapa artikel yang sudah saya baca, sepertinya penyelesaian masalah adat Melayu itu seperti bermusyawarah mufakat untuk menemukan hasil yang tidak memberatkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Mungkin itu saja. Baiklah, selanjutnya dari adat Jawa. Sistem kekerabatan suku Jawa memiliki prinsip bilateral. Dengan prinsip bilateral, maka ego mengenal hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu maupun ayah dari satu nenek moyang sampai generasi ketiga disebut sanak sedulur. Masyarakat Jawa mempunyai naluri yang tinggi untuk bekerja sama dengan sesama. Sistem perkawinan adat Jawa yang dilaksanakan pada masyarakat Jawa terdiri dari A. Kawin keris, B. Kawin gantung, C. Kawin di depan peti mati, D. Kawin dengan orang berbahu lawian, E. Kawin dengan luwu, F. Berkawin dua saudara laki-laki dengan dua saudara perempuan, G. Perkawinan ngelangkahi. Selanjutnya sistem kewarisan di dalam masyarakat Jawa. Semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul atau segendong. Artinya anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Selanjutnya penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah di suku Jawa yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Baiklah, selanjutnya dari adat suku Batak. Sistem kekerabatan Batak menggunakan sistem patrilineal yang melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak atau bukan generasi orang tuanya. Sistem kewarisan suku Batak adalah menggunakan sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau bapak. Konsekuensi dari sistem patrilineal dalam pewarisan adalah anak perempuan bukan sebagai bagian dari ahli waris dalam keluarga. Selanjutnya sistem perkawinan. Sistem perkawinan atau pernikahan kebudayaan suku Batak merupakan pernikahan eksogami. Pernikahan yang hanya boleh dilakukan dengan sepasang pengantin yang memiliki nama marga yang berbeda. Cara penyelesaian masalah di suku Batak. Penyelesaian masalah adat Batak di luar dari pengadilan, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan. Yang pertama, adat dari suku Minang.
ada beberapa macam. Yang pertama merasek. Merasek merupakan tahapan pertama pada tata cara pernikahan adat Minang. Yang kedua meminang dan berbimbing tanda, yaitu pihak keluarga calon pembelai wanita datang membawa buah tangan untuk keluarga calon pembelai pria. Yang ketiga menahan siri. Kedua pembelai meminta izin dan doa dan doa restu kepada anggota keluarga yang dituakan. Yang keempat babako-babaki. Pihak keluarga dari ayah calon pembelai wanita yang disebut dengan bako menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon pembelai wanita dengan memberikan bantuan biaya sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima malam bainai, yaitu dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu yang diberikan oleh para sesepuh keluarga calon pembelai wanita. Yang keenam menyempit marapulai. Calon pembelai pria akan dijemput untuk menyambangi kediaman calon pembelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Yang ketujuh penyambutan di rumah anak daro. Akad nikah penyambutan ini diiringi dengan musik tradisional, yaitu merisik, melakukan penilaian apakah gadis tersebut layak untuk menjadi menantu atau tidak. Yang kedua merasi, meramala keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Yang ketiga meminang, apabila hasil merisik menunjukkan hasil yang baik sehingga sang gadis layak untuk dijadikan seorang menantu. Yang keempat mengantar tanda. Setelah meminang telah disetujui oleh pihak perempuan, tahap selanjutnya itu mengantar tanda. Kegiatan ini dilakukan hari keempat atau kelima dari peminangan. Yang kelima mengantar belanja. Mengantar belanja ini maksudnya ialah membeli hantaran keperluan untuk pesta pernikahan. Yang keenam mengajak dan menjemput. Kegiatan ini merupakan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin. 7. Menggantung-gantung, berupa persiapan seperti membersihkan dan menghias rumah dengan beberapa ornamen dengan kain-kain maupun lampu hias. Yang ke-8 berandam, membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi suci. Yang ke-9 limau manis, limau setawar. Tujuannya agar calon pengantin memiliki keturunan yang cantik atau tampan. Yang ke-10 berinai dengan tujuan untuk menolak. Selanjutnya adalah dari suku Batak. Yang pertama menggaririn. Persiapan pernikahan dalam tahap ini adalah tahap memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Yang kedua mengalihon tanda, yaitu memberi tanda bahwa laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Yang selanjutnya marhusib berbisik, yaitu ucapan yang rahasia yang dilakukan oleh utusan calon pengantin. Selanjutnya martumpol, janji untuk melangsungkan pernikahan. Yang selanjutnya itu marhata sinamot, pembahasan tentang beberapa banyaknya hewan yang disembelih, hewan apa saja yang dibeli, berapa banyak undangan dan yang lain-lain. Selanjutnya ialah martonggo raja, acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga. Yang selanjutnya marjalo pasu-pasu perbagason, yang berarti pemberkatan pernikahan yang dilaksanakan di gereja. Selanjutnya marunjuk atau alaon. Acara ini yaitu untuk mendoa sekeluarga. Baiklah, selanjutnya adat Jawa. Yang pertama, prosesi pasang tarup. Prosesi pasang tarup ini merupakan aktivitas memasang atap yang ditempatkan di pagar atau pintu. Yang kedua, sungkeman. Bentuk penghormatan pada calon pempelai pria dan wanita kepada orang tua
dan sesepuh untuk masa depan yang akan mereka jalin bersama. Yang ketiga, proses ritual siraman biasanya dilakukan oleh orang tua dari setiap pembelai di tempat yang berbeda. Yang keempat, dodol dawet, yang mana ibu dari calon pembelai wanita berjualan dawet, di mana para pembeli membayar dengan uang kuereng yang terbuat dari tanah liat. Yang kelima, midodareni, yang mana calon pembelai wanita yang bersangkutan harus berdiam diri di kamar dan dirias dengan riasan sederhana. Yang selanjutnya, ijab kabul. Pria akan mengucapkan ijab pernikahan kepada ayah dari pembelai wanita atau wali yang ditunjuk oleh pihak keluarga. Yang ketujuh, balang gantal dan indah endok, yaitu melempar sirih dan memijak telur. Yang kedelapan, sindor dan kacar kucur. Ayah dari pengantin wanita mengantar putrinya menuju ke pelaminan dengan didampingi oleh ibu menggunakan kain sindor. Sedangkan yang dimaksud dengan kacar kucur ialah pembelai pria menabur biji-bijian dan uang receh. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu dulangan dan bubak kawah, yaitu suap-suapan antara pembelai pria dan wanita. Baiklah, selanjutnya dari adat Melayu. Yang pertama yaitu merisi, melakukan penilaian apakah gadis tersebut layak untuk menjadi menantu atau tidak. Yang kedua, merasi, meramala keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Yang ketiga, meminang, apabila hasil merisi menunjukkan hasil yang baik sehingga sang gadis layak untuk dijadikan seorang menantu. Yang keempat, mengantar tanda. Setelah meminang telah disetujui oleh pihak perempuan, tahap selanjutnya itu mengantar tanda. Kegiatan ini dilakukan hari keempat atau kelima dari peminangan. Yang kelima, mengantar belanja. Mengantar belanja ini maksudnya ialah membeli hantaran keperluan untuk pesta pernikahan. Yang keenam, mengajak dan menjemput. Kegiatan ini merupakan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin. 7. Menggantung-gantung, berupa persiapan seperti membersihkan dan menghias rumah dengan beberapa ornamen dengan kain-kain maupun lampu hias. Yang ke-8, berandam, membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi suci. Yang ke-9, limau manis, limau setawar. Tujuannya agar calon pengantin memiliki keturunan yang cantik atau tampan. Yang ke-10, berinai dengan tujuan untuk menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya. Baiklah, saya akan mengambil artikel tentang hukum adat dari Minangkabau dan Batak. Artikel Minangkabau saya ambil dari Kominfo Kota Pariaman yang berjudul Wali Kota Pariaman Mardison Wahyudi mengatakan bahwasannya peran lembaga adat sangat membantu pemerintah. Hal ini ia ungkapkan seperti lembaga adat nagari adalah lembaga fungsional yang dibentuk suatu masyarakat hukum adat untuk membantu pemerintahan daerah dan menjadi mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat serta mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan daerah. Dan ini tujuannya tentu untuk memberi pemahaman tentang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, ungkapnya. Dan di dalam artikel ini saya juga mengambil sebuah saya mengambil kesimpulan bahwasannya Wali Kota Pariaman menanggapi adat atau peran lembaga adat itu sangat penting di negerinya.
atau di daerah dia, karena di dalam artikel ini juga sudah ditentukan bahwasannya seperti kata wali kota Pariaman tersebut, sementara pemerintah daerah selalu memberikan penguatan terhadap peran Nyak Mama Bondo Kandong yang bergulasi sebagai cikal bakal untuk penguatan dalam pemerintah sesuai dengan Permendagri nomor 52 tahun 2007 dalam pelestarian alam. Mungkin itu saja kalau dari artikel hukum adat Minangkabau. Selanjutnya yaitu hukum adat dari Batak. Saya juga mengambil artikel dari Info Publik Bali G Info Publik, yang mana judulnya ialah Lembaga Adat Toba gelar workshop makna ulos, yang mana di dalam artikel ini dikatakan bahwa Lembaga Adat Toba menggelar workshop makna pemberian dan pemakaian ulos bagi orang Batak bertepatan di Gedung Serbaguna HKBP Bali G, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara, Senin 7 bulan 10 2019. Yang mana di dalam artikel ini sangat banyak para tokoh masyarakat Batak yang menyampaikan atau mengemukakan tentang workshop ini. Salah satunya seperti Wakil Bupati yang mengatakan bahwa kabupaten kita ini akan menjadi destinasi wisata dunia. Pemkab pun berharap setiap kelompok lembaga masyarakat agar melestarikan adat budaya kita ini agar nanti layak kita jual pada para wisatawan. Kemudian di dalam artikel ini juga dijelaskan bahwasannya workshop ini digelar Kabupaten Toba dalam rangka melestarikan tradisi kebudayaan dan adat Batak khususnya di wilayah Kabupaten Toba Samosir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari dua artikel ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.